Selamat pagi. Pagi, Shalom. damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada saat ini, kakak-kakak selaku panitia yang ada di sekolah SMA Negeri 2 Bitung dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk adik-adik yang ada di rumah selaku calon siswa baru SMA Negeri 2 Bitung. Untuk itu, pada saat ini tentunya adik-adik pernah mendengar pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, Kak selaku moderator akan memperkenalkan diri Kak. Perkenalkan, Kak penama Devray Gilbert Tompunu selaku moderator di dalam diskusi saat ini. Dan di sebelah atau di samping Kak saat ini yaitu bersama dengan Ketua Organisasi Siswa Intrasekolah SMA Negeri 2 Bitung yaitu Kak Tesalonika Dian. Kita tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam diskusi saat ini yang saya akan utarakan pertanyaan kepada Ketua OSIS SMA Negeri 2 Bitung. Nah, Ketua OSIS sudah siap? Siap. Nah, kita langsung saja masuk kepada pertanyaan yang pertama. Apa pendapat Kak Tessa tentang organisasi siswa intrasekolah di SMA Negeri 2 Bitung? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan adalah pendapat saya tentang organisasi intrasekolah atau OSIS. Organisasi intrasekolah atau OSIS merupakan organisasi tertinggi di sekolah yang menaungi seluruh ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Jadi kita itu mencakupi semua. Kita yang mengatur, kita yang menyelenggarakan untuk siswa-siswa yang ada di SMA Negeri 2 Bitung, khususnya sekolah kami, SMA Negeri 2 Bitung. OSIS itu merupakan lembaga yang mendidik siswa-siswa untuk lebih intim mengenal bagaimana dasar-dasar. Menurut saya mengenal dasar-dasar kepolitikan itu menurut saya dari OSIS. Saya bisa tahu cara memanage waktu, cara-cara membedakan belajar sambil ada kegiatan. Memanage waktu itu namanya. Itu menurut saya merupakan hal terbesar yang saya dapatkan. Bagaimana saya menyesuaikan waktu untuk belajar serta waktu untuk organisasi. Di situ diuji. Waktu pertama sekali itu saya menjabat OSIS itu masih OSIS, belum ketua OSIS. Waktu kelas 10 atau kelas 1 SMA itu menurut saya, wah ternyata susah. OSIS SMA dan OSIS SMP ternyata berbeda jauh. Dan OSIS SMA itu lebih intim, lebih mengenal, lebih cermat dalam melakukan kerja-kerja di OSIS. Ternyata lebih susah. Apalagi dalam belajar OSIS itu menurut kita cukup rumit, tapi jika kita melakukan dengan tekun, kita bisa menangkap makna-makna yang bisa dilakukan untuk kita lulus nanti, bekal untuk kita kuliah atau kita ingin ke dunia perpolitikan. Itu menurut saya. Ya, Ketua OSIS SMA Negeri 2 Bitung tentunya mempunyai kesan untuk menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 2 Bitung. Kesan saya sebagai ketua OSIS, pertama cukup menarik karena di situ saya bisa bagaimana saya belajar untuk menyesuaikan diri dengan anggota-anggota saya. Tidak mungkin jika saya selalu mengikuti kehendak diri sendiri. Karena biarpun saya sudah ketua, tapi saya harus menyesuaikan dengan anggota-anggota saya. Baik itu dalam perilaku. Baik, kita langsung saja masuk pada pertanyaan yang ketiga. Apa pendapat Kak Tessa tentang masa pengenalan lingkungan sekolah lewat daring online yang bisa dikatakan pertama kali lewat online? Tentang MPLS ini menurut saya cukup menarik dan bagus karena kita setelah dipikir-pikir karena kita hidup di milenial. Kita angkatan milenial, kita itu serba internet, serba digital. Kita di situ belajar cara mengedit dan lain-lain. Mungkin karena ini perdana menurut saya cukup berbeda dengan PLS yang dilakukan secara luring karena ini daring secara tidak langsung atau diselenggarakan secara online. Tapi ini bagus untuk kita lebih tahu tentang era digital untuk siswa-siswa di angkatan saya sendiri, angkatan milenial. Itu cukup bagus. Nah, tentunya di dalam kepengurusan mempunyai kendala atau masalah di dalam kepengurusan itu. Apa kendala dalam kepengurusan organisasi siswa intrasekolah di tahun angkatan tahun 2019 tahun 2020? Kendala saya karena ini merupakan first impression saya dalam organisasi, dalam saya menyesuaikan sebagai ketua OSIS.
adalah menyesuaikan dengan perilaku anggota-anggota saya. Karena setiap perilaku itu berbeda-berbeda, dan bagaimanakah cara saya, menurut saya, bagaimanakah cara saya untuk menyatukan perilaku-perilaku yang berbeda setiap orangnya menjadi satu untuk Indonesia maju, Sulut hebat, Indonesia maju. Semangat. Menurut saya, menyatukan itu tujuan pertama, untuk menyatukan. Dan menurut saya karena perilakunya berbeda-berbeda, jadi saya mempunyai jalan-jalan yang berbeda-berbeda sesuai dengan perilaku masing-masing. Tapi lama-kelamaan memang itu cukup rumit menurut saya, tapi itu bisa berhasil jika kita melakukannya dengan baik. Jangan terlalu otoriter, jangan terlalu berpikir pakai raga, berpikirlah pakai hati. Untuk adik-adik yang nanti mungkin akan menduduki KP jabatan sebagai ketua OSIS, berpikirlah duluan pakai hati, baru pakai raga. Jadi seimbangkan 50% hati dan 50% raga. Ya, tepat sekali. Nah, kita masuk saja langsung ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana Kak Tessa selaku ketua OSIS mengkoordinir anggota-anggota yang ada di dalam kepengurusan? Cara saya mengkoordinir mereka adalah dengan, menurut saya sama juga dengan tadi, berpikir dengan baik. Jika kita bisa menyatukan mereka dengan kehendak diri masing-masing, itu menurut kita cukup rumit. Jadi selagi masih ada orang-orang yang membantu, kan kalau ketua OSIS ada wakil, ada sekretaris, dan ada bendahara. Di situ mereka yang akan membantu ketua OSIS untuk berpikir. Karena tidak mungkin dalam suatu organisasi mungkin pakai pikiran paling besar adalah pikiran ketua. Tapi setidaknya ketua itu harus berkoordinir dengan menyatukan pikiran menjadi satu. Karena tidak mungkin jika kita hanya berpikir diri sendiri. Menurut saya, jika mengambil keputusan, bertanyalah kepada seseorang atau mengambil pendapat dari orang lain. Jangan berpikir sendiri dan langsung melakukannya, karena itu mungkin akan menimbulkan kendala-kendala, walaupun kecil tetapi itu akan menimbulkan kendala. Ada paling dari kecil akan menjadi besar-besar. Pasti dari mulut ke mulut akan menyebabkan masalah yang besar. Jadi jangan berpikir sendiri dalam mengambil keputusan. Ya, tepat sekali apa yang telah dikatakan oleh Ketua OSIS SMA Negeri 2 Bitung. Sangat memuaskan dan boleh menjadi pedoman serta pembekalan untuk adik-adik sekalian. Untuk itu di sini saya selaku moderator dan Ketua OSIS SMA Negeri 2 Bitung disampaikan kepada seluruh calon siswa baru SMA Negeri 2 Bitung yang akan menjadi siswa di SMA Negeri 2 Bitung. Jangan lupa untuk ikut di dalam ekstrakurikuler, yaitu organisasi siswa intrasekolah SMA Negeri 2 Bitung. Karena dalam organisasi ini kita boleh menjadi pemimpin, kita boleh menjadi pemimpin yang bertanggung jawab untuk Indonesia yang lebih maju. Nah, di sini saya Devray Tompunu dan bersama Ketua OSIS SMA Negeri 2 Bitung, Ketua OSIS yaitu Tessa Launika Dian, pamit undur diri. Selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.